3, 2, 1, go! Hai guys, jadi quote dari Lutfi hari ini, seperfect apapun lu, kalau lu nggak ada akhlak, nggak ada attitude, bakal basi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Adi Oktawijaya. Kali ini gue ditemanin sama seorang personal trainer yang cantik yang udah keliling dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Gue Lutfi Musdalifa, tapi kalau nama panggung sih biasanya Lutfi Moza. gue manggilnya Lutfi ya. Iya, Lutfi Lutfi Musdalifa. Musdalifa. Oke, guys, balik lagi dengan saya Nazar. Bukan ya, gue bukan Musdalifa, kayak itu bukan. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang body shaming. Nah, body shaming di sini adalah tindakan mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mengkritik ukuran tubuh seseorang. Karena orang itu gemuk, kurus, kerempeng, terus juga warna kulit juga kayak gue juga termasuk sih. Gue menceritakan tentang body shaming ya, body shaming. Jujur, gue sebenarnya ini baru nge-body shaming ini, baru beberapa tahun ini doang sebenarnya. Gue suka posting masalah before afternya orang ketika fitness itu bertujuan nggak mau menyindir individu tertentu. Sebenarnya nggak ada mau memotivasi orang di luar sana. Mungkin ada beberapa orang yang terlalu sensitif. Gue sih nggak nyalahin mereka. Oh mungkin gue terlalu frontal. Gue berkaca diri lagi. Gue harus balut dengan sesuatu yang lebih smooth lagi kayaknya ya, supaya nggak memicu ke arah sana kayak gitu. Kenapa harus membuat konten ini? Di luar sana banyak banget sebenarnya orang-orang yang belum ngerti soal body shaming. Ya. Kenapa saya panggil personal trainer? Karena untuk body shaming ini terlalu sensitif banget buat orang-orang yang kerja di dunia fitness. Benar nggak? Betul. Oke. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Personal trainer itu kan orang itu kan datang ke kita kayak misalkan dia pengen gemukin, dia pengen kurusin juga. Sebenarnya aku ngomong gini, contoh ya, kakak tuh terlalu kurus kalau aku lihat. Sebenarnya tuh itu bukan body shaming, sebenarnya kayak cuman ngasih tahu aja gitu loh. Cuman kan orang itu kan beda-beda nih perasaannya. Ada yang nganggapnya biasa aja, atau ada yang nganggapnya tuh sensitif kayak gitu. Sebenarnya malah kebanyakan bukan dari personal trainer loh. Kebanyakan dari member gym. Iya, contohnya kayak misalnya gini. Gue pernah baca dia postingnya kayak gini. Gue aja bisa nurunin berat badan sekian-sekian, masa lu nggak bisa? Lu tuh cuma pemales doang. Buktinya cewek-cewek yang gue posting ini bisa, dasar lu aja mau buat fitness kayak gitu. Nah, jujur orang-orang yang seperti itu malah yang sebenarnya mungkin mereka ke arah body shaming. Body shaming. Nah, mungkin dengan dia nonton video ini, gue sih berharap dia lebih soft lagi. Iya. Mungkin tujuannya baik, memotivasi. Ngomong-ngomong soal body shaming, ini kan gue punya contoh pelaku body shaming ya. Yang pertama itu mengungkapkan contoh prihatin terhadap tubuh seseorang. Iya. Ternyata itu salah satu contohnya juga. Ya ampun, lu kok kurus banget sih, batin lu ya, kayak gitu. Prihatinan ya. Oke. Nah, prihatinan. Jatin, suka julid tuh mulutnya. Julid namanya. Oke, yang kedua, contoh perilakunya itu ekspresi kaget saat ketemu seseorang. Kayak misalkan gue nggak ketemu nih sama teman gue. Sama gue lah, nggak ya, ketemu sama gitu. Padi lah gitu ya. Contoh ya, nggak ketemu sama Padi tuh misalkan dalam jangka waktu 2 tahun. Tiba-tiba gue ketemu dia nih, ih Padi, apa? Lu mau ngomong apa? Iteman gitu. Padi. Iteman. Iya, kok lu iteman? Nah, terus memberi saran. Ya, tapi saran yang kayak gimana sih? Sarannya kalau menurut gue ya, kalau misalkan saran yang ngarah ke body shaming tuh kayak misalkan gini. Perut lu gendutan tuh, lu pakai bajunya yang gedean dikit kek. Tuh. Oke. Gitu. Lu kan hitam lu jangan pakai warna putih. Iya. Sama kontras nabrak. gitu ya. Oke, nabrak. Oke, bener. Menghakimin orang tentang cara diet seseorang. Kayak yang lu diet apa? Lu diet keto. Diet keto apaan sih? Itu sih nggak ngefek segala macam bla bla bla. Harusnya lu diet kayak gini. Lu cuma turun berapa kilo sih diet keto kayak gitu mungkin ya. Iya, itu kayak gitu sih. Itu termasuk ke body shaming juga ya. Oke, perilaku body shaming. Memuji yang tidak pada tempatnya. Lutfi, wow. Kamu sekarang slim banget. Dulu kan kamu nggak kayak gini, kamu gemuk. Iya, itu bisa juga sih guys, itu bisa juga. Bisa ya salah bisa satunya. juga, Oke. Jadi hati-hati guys. Skinny shaming. Oke. Skinny shaming itu lu putihan deh. Perasaan dulu nggak gini gitu. Waduh. Itu sih, itu gua. Ya sebenarnya kamu lumayan cantik atau ganteng untuk ukurannya. Ternyata kata-kata kayak gitu juga termasuk perilaku body shaming loh. Iya sih, bener. Kayak contoh gini. Lu tuh cakep kalau buat bule-bule, berarti gue sama Asia nggak masuk dong. Berarti gue sama yang lokal nggak ada yang suka sama gue dong. Iya benar. Masa gue harus keluar negeri dulu buat jadi jodoh? Darrell Freeman itu seorang pendiri brand pakaian plus
Size, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya body shaming itu kita nggak boleh ngejudge orang karena misalnya contohnya kayak gini nih, lu kok masih gemuk, kenapa nggak olahraga kayak gitu. Nah sementara mungkin ada di luar sana ada beberapa orang yang udah olahraga dan mempunyai penyakit tertentu yang menyebabkan berat badannya itu nggak bisa turun. Ya benar juga sih kalau dipikir-pikir ya. Kamu sendiri, menurut kamu pernah nggak dapet klien yang udah olahraga, yang udah diet segala macam tapi berat badannya nggak turun? Ada sih, latihan, udah diet, tapi ya berat badannya tuh susah buat turunnya. Ya aku tanya lagi, pasti kan ada masalah ya, nggak mungkin nggak ada masalah gitu, pasti ada masalah. Latihannya udah maksimal, dietnya juga udah maksimal. Cuman satu sih dia yang nggak bisa konsisten. Jadi waktu istirahatnya dia tuh selalu kurang setiap hari. Gitu. Jam tidurnya mungkin berantakan. Mungkin dari situ kan ngaruhnya. Mungkin dari situ. Oke. Lu pernah nggak di body shamingin? Ya ampun, sering banget. Sering banget lah. Oke. Gimana contohnya? Dulu tuh gue pas waktu masih sekolah itu emang gue tuh kurus banget, terus udah kurus, udah hitam. Pokoknya gue tuh paling cuek lah sama penampilan gitu. Sampai teman-teman gue tuh ngomong, lu hitam banget sih gitu, lu kurus banget sih. Cuman gue tuh orangnya yang nggak ambil pusing lah gitu, kayak yang ya udah gue tuh seneng dengan penampilan gue yang kayak gini. Tapi kepikiran nggak? Tapi sebenarnya kepikiran juga. Iya. Kadang kalau ada laki-laki yang ngomong, lu hitam amat sih sekarang, ya gue malu lah. Pasti. Gimana sih gitu. Okay. Kalau sama cewek sih enggak. Lawan jenis yang ngomong kayak gitu malah jadi ya, kepikiran biasanya. Ya gue malu kepikiran. Tapi kalau sama yang cewek, malah gue nanya, terus lu putih pakai apa gitu. Jadi gue malah nanya ke skincare-nya apa gitu. Cuma kalau laki-laki yang ngomong gitu ke gue tuh gue baper. Gue juga pernah. Menurut lo gue di body shaming soal apa dulu? Kayaknya yang gue tahu ya, Pak Adi ini dulu di body shaming itu soal dari badannya sih ya. Kenapa badan gue? Dulu Pak Adi tuh ya maaf nih ya, Gak apa-apa. Dulu tuh Pak Adi badannya nggak sebagus inilah. Ya kalau bisa dibilang waktu dulu tuh ya, menurut gue badannya gemuk gitu. Gemuk? Ya tapi nggak gemuk banget juga, cuman pokoknya bagusan yang sekarang lah. Dulu gemuk gak ya? Gemuk. Oh gemuk. Yang waktu kapan? Berapa tahun yang lalu? 2018, berarti 2 tahun yang lalu. Oke. Cabi gitu loh, Iya, benar. Sebelum itu gue dulu pernah di body shaming waktu masih kecil sih. Gue dulu hitam banget. Iya. Gue hitam banget. Main layangan, main kelereng. Ya, lagi kecil juga gue gitu. Kecil juga gitu. Teman-teman juga ngelihat hobi gue yang laki banget. Jadi yang kayak ya udah deh, daripada gue cari ribut, gue diem aja. Iya. Kamu tahu Ariel Tatum? Tahu Ariel Tatum. Tahu Ariel Tatum pernah di body shaming? Iya, tahu. Dia sampai kayak mau bunuh diri gitu. Bunuh diri, benar. Itu waktu kejadian dia SMP. Terus ke SMA juga. Iya. Jadi si Ariel Tatum ini punya body ya hampir sama kayak kamu, kurus banget dulu. Terus drastis, badannya lebih berisi kayak gitu kan, sampai teman-temannya tuh bilang ibu rumah tangga ya segala macam kayak gitu kan. Lu bayangin Ariel Tatum di body shaming. Segitu dia tuh yang nyaris sempurna loh. Orang yang nyaris sempurna aja bisa di body shaming, apalagi yang kayak gue cuman seonggok gue. Rempahan rengin. Buat body shaming ini ada hukumnya loh. Ada ya? Ada. Kamu tahu nggak? Kalau untuk pasal-pasalnya sih nggak tahu, cuman masuknya itu ke pembulian juga ya. Pembulian, benar. Pembulian. Cuma kenapa harus dibuat pasal? Karena kayak ya, kalau bully itu kan terlalu kasar ya. Iya. Mungkin body shaming ini lebih ke kayak soft lebih banget. Soft. Nah kebetulan kita disponsorin sama Aqua. Jadi kalau minum Aqua itu kenapa, Pi? Biar fokus kita minum Aqua. Oke. Untuk pelaku body shaming sendiri itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE. ITE itu Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Iya. Nah kayak gitu. Dengan ancaman 4 tahun sampai 6 tahun penjara. Berarti kalau untuk yang ini pasalnya itu ngebulinya di komunikasi di kayak verbal atau sosial media. Iya, sosial media. Nah dia membagi dua. Ada 2 juga. Dibagi 2. Yang dikategorikan tuh sebagai 2 tindakan ya. Yang pertama itu mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk wajah, kulit ataupun postur badan menggunakan media sosial. Contohnya misalnya kayak gue update status, feed badannya kurus banget, enggak banget deh pokoknya segala macam bla bla. Nah, itu bisa kena pasal UU ITE pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3.
3 dapat diancam hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. 6 tahun penjara kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang melakukan body shaming tersebut secara verbal, langsung bisa dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan sampai hukuman 4 tahun penjara kayak gitu. Iya. Nah, kayaknya lebih ringan secara verbal. Langsung kan Kayak gitu. paling kayak kita one-on-one aja. Benar, Tapi benar. kalau misalkan di media sosial kan, ya media sosial kan luas ya. Berarti luas, siapa aja bisa luas, lihat. luas, benar kayak gitu. Tahun 2018, di tahun 2018 itu body shaming itu ada sekitar 966 kasus. Itu yang dilaporin. Yang dilaporin. Belum yang Nggak dilaporin. Dan yang baru banyak selesai sih. kamu tahu nggak? Baru Sekitar- 374 kasus. Berarti baru sedikit ya. Baru yang sedikit, nanganinnya ya. baru Berarti sedikit. sebenarnya emang korban bully dan body shaming tuh setiap hari makin nambah. Makin bertambah. Body shaming ini berdampak Pasti, terhadap pasti. korban. Yang pertama, kehilangan rasa percaya diri. Iya, atau yang biasa anak-anak zaman sekarang sebut itu insecure, bikin orang itu jadi nggak percaya diri. Bener banget. Contohnya kayak yang tadinya tiba dibilangnya kamu nggak cocok lagi deh pakai baju ini, warnanya segala macam. Nah, orang tersebut jadi insecure. Yang kedua, dapat menimbulkan gangguan mental. Gimana? Gangguan mental itu contohnya yaitu kayaknya dia tuh ngerasa dirinya tuh selalu terintimidasi. Terus ngelihat, kalau gue kan cewek ya, jadi ngelihat cewek-cewek yang lain itu sebagai ancaman gitu bagi gue. Jadi contoh ancamannya gini nih Pak, kayaknya gue ngeliat cewek ini cantik tuh cuman gue doang yang jelek. Jadi Sampai segitunya ya bisa. sampai ya? segitunya bisa. Terus yang ketiga itu lebih tertutup dalam pergaulan. Ya, benar, Setuju? Benar, setuju juga. Kayak gimana contohnya? Ya dia ngelihatnya itu teman-temannya itu kayaknya lebih oke semua, lebih cantik-cantik. Dia tuh ngerasa diri dia nggak ada apa-apanya. Jadi dia tuh lebih ketutup gitu, lebih yang kalau diajakin nongkrong enggak ah. Apalagi kalau oke. yang ngajakin nongkrongnya cantik-cantik dia pasti bakal Minder. nolak. Oke, Minder, oke, nolak. good. Nah, Vi, gue punya 5 cara untuk mencegah agar body shaming ini nggak ke orang lain. Ya, Kayak gitu. Nah, yang pertama, mulai dari diri sendiri. bener sih, gue setuju sih itu. Mulainya tuh kayak gimana? Ini gue bisa bacain sebentar. Seringkali kita menyalahkan perilaku orang lain tentang pembulian mereka kepada kita. Mungkin bisa jadi ya case yang kemarin-kemarin. Iya. Oh, karma maksudnya. Mungkin. Gue nggak pernah ngina orang segala macam. Good. Artinya tetap harus dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang gue nggak akan ngejudge fisik orang, Iya. gue nggak akan ngejudge Benar. penampilan orang segala macam, dimulai dari diri sendiri. Karena kan ada pepatah kan, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Yang kedua, berhenti memberikan julukan kepada orang lain. Gini, gue tuh punya teman ya, karena dia kurus, gue manggilnya dia itu apa? Dengan sebutan cungkring. Sebenarnya gue bukannya body shaming dia ya, Iya. cuman ternyata itu salah satu body shaming juga. Oke, sama sih. Gue juga pernah dulu. Jadi mantan gue pernah gue panggil semok. Tapi semok. Oh, Tapi semok. gue suka. Gue sayang sama lu, makanya gue panggil lu semok kayak Iya. gitu kan, bukan mengintimidasi dia. Nah, tapi fix mulai sekarang berhenti memberikan julukan ke orang lain. Iya, walaupun itu orang terdekat kita sendiri Oke, ya. deal? Deal. Oke. Yang ketiga, sebarkan kesadaran ke lingkungan sekitar. Punya teman. Teman gue itu kebetulan mulutnya itu julid banget, julid banget. Bel. Tapi dia tuh cuma bercanda kayak gitu kan, misalnya lu makan mulu, gendut lo katanya kayak gitu kan. Tapi gue bilang, lu jangan kayak gitu. Tau nggak, body shaming itu ntar membuat orang tuh jadi sakit hati segala Iya. macam. Tapi kan gue bercanda Pak, dia bilang kayak gitu. Ya, tapi tetap aja nggak boleh. Nah, gue nyebarin itu, dan temen gue sekarang beneran kalau ngomong agak hati-hati. Oke, fokus melakukan hal-hal positif. Dan ngurusin orang, mendingan tuh lu urusin sendiri aja Oke, gitu. Jadi oke. lu mendingan ngelakuin hal-hal yang positif daripada lu julid-julid kan, yang ada bikin orang sakit hati. Mendingan lu produktif aja. benar. Mendingan lu produktif dibanding ngurusin orang lain gitu. Iya. Nah, itu tadi untuk para pelaku. Lakukan 5 hal itu. Gue juga punya 7 hal yang bisa menghadapin body shaming ini buat Iya. si korban. Apa aja tuh kira-kira? Oke. Yang pertama, kalau itu nggak ngerugiin dia, abaikan aja perkataan orang. Betul. Yang kedua, menutupin kekurangan dengan kelebihan. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, ya jangan malah minder. Iya. Tunjukin aja kelebihan Aja. kalian. Pede aja. Yang ketiga, sosialisasikan dampak body shaming ke orang lain. Kayak gitu supaya banyak orang yang ngerti. Gini loh, body shaming itu kan kita ngejudge tentang body seseorang ya. Iya.
Kalau sampai orang tersebut masukin ke hati, ya, itu bakal ke semuanya. Dari dia makan gak nafsu, Ya. dari dia tidurnya nggak nyenyak, stres, itu bakal mengganggu psikisnya dia. Iya. Keempat, ajak berbicara empat mata, face to face. Face to face. Karena kalau misalkan kita ngomongnya di depan banyak orang, pasti dia nyebutnya baper banget sih lu. Benar. Tuh. Benar. Itu gue nggak suka banget tuh sama orang Benar, kayak gitu, benar. karena dia nggak ngerasain digituin. Benar, Gitu. benar. Gue setuju tuh. Cerah. Yang kelima, perluas lingkup pergaulan. Ya mendingan kita tuh ada di lingkungan yang positif. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa buat ninggalin, ya udah jaga jarak aja sama mereka. Setuju. Nah, yang keenam, Apa tuh? katakan kepada diri kita, I love myself. Myself. Iya, Itu iya. menurut gue mantra yang paling ampuh. Mantra yang paling ampuh. Yang paling ampuh, yang paling kuat. Terus yang ketujuh, belajar memaafkan orang lain. Iya, maafin orang lain, betul. Betul banget. Jadi dengan kayak gitu kita nggak gampang buat sakit hati. Coba deh, semoga tips yang gue kasih 7 ini bisa membekalin kalian. Katakan kepada diri sendiri, gue cinta diri gue, ya. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, kalau misalnya ada orang yang ngejudge gue, body shamingin gue bakal ngomong sama dia empat mata. One on one ya. One on one. Kalau misalnya masih nggak bisa, ya udah maafin. Terus kita cari pergaulan yang lain. Iya. Oke banget kan? Ya oke banget sih itu. Oke bang. Mulai sekarang bangun rasa percaya diri kalian lebih tinggi lagi. Iya enggak? Cintai diri kalian sendiri, Oke. lakuin apa yang kalian mau lakuin, jangan ngelakuin apa yang orang mau gitu. Mendingan lu lakuin aja apa yang lu mau sendiri. Karena kalau misalkan ngikutin apa kata orang itu Nggak ada nggak akan habisnya. ada udahnya, Nggak akan nggak ada habis-habis. Ada nggak pengalaman tentang body shaming yang sampai ekstrim yang pernah kamu dengar deh? Ekstrim ya. Iya. Ada sih beberapa klien gue tuh juga korban body shaming ya. Cuman Oke. ada yang satu nih yang paling berkesan menurut gue, menarik lah ya ceritanya. Dia tuh datang ke gue nangis-nangis. Itu dia bilang, "Lutfi tolong dong bantu gue," kata dia. "Bantu apa?" "Gue ditinggalin sama pacar gue," kata dia. Dia ditinggalin sama pacarnya karena badannya gemuk. Karena badannya gemuk. Gemuk. Sampai dia nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Bener-bener latihan sama gue aja. Kayak contoh ya pas lagi crunch itu dia ngomong, "Lihat aja gue bisa nih terus." Kayak itu dia dendam banget Dendam gitu. kusumat ya? Dendam kesumat gitu. Iya, iya. Gue cuman yang, "Oke Kak, semangat Kak, dikit lagi Kak, dikit lagi." Kayak gitu. Emang lu pikir orang semok tuh nggak cantik tahu? Cantik. Iya, mantan gue juga. BTW cowok gue juga endut. Oh iya. Iya. Cowok gue juga endut loh. Makanya. Ini deh, untuk kalian yang udah jadi korban body shaming, yang kayak gitu udah deh, tinggalin deh kayak Ya. gitu. Cari orang yang nerima kalian apa adanya. Tempat yang menerima lu aja. Benar, gitu. kalian bakal ditemukan sama orang-orang yang sefrekuensi Sefrekuensi. sama kalian. Lu punya fisik yang good looking dah ya. Tapi Tapi kalau kalau attitude lu nggak nggak ada. bagus, itu nggak masuk sih di gua, karena gua lebih Oke, di quote dari Lutfi hari ini, seperfect apapun kondisi fisik lo, kalau lu nggak ada attitude, basi lu. lo selesai. Jauh. Semoga konten ini bermanfaat ya. Yes. Buat kalian yang jadi korban bully dan juga body shaming di luar sana, ingat, you limited edition bro, sis. I love myself. Thanks Lutfi, Yes. terima kasih. Nama Instagramnya apa? Instagram gue di Lutfi Moza 3138. Ada YouTube channel? YouTube ada Apa tuh? Lutfi Moza. Lutfi Moza. Ya, pokoknya Oke, itulah mirip-mirip. di subscribe ya guys. Nah, untuk yang mau latihan sama Lutfi nih, kira-kira, kamu di area mana? Aku di Ghost Gym Tamrin City. Buat kalian yang ada di area sekitar sana, kalau butuh personal trainer yang nggak ada ngejudge, yang nggak body shaming, silakan. 둔다 전당을 둔다 네 콧대가